Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk kita belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, syukur kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Buat apapun yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami mau bersyukur dan kami percaya Tuhan, Engkau terus ada dalam kehidupan kami, terus melindungi kami Tuhan. Itulah sebabnya kami sungguh beruntung punya Allah seperti Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan akan saya berikan judul Pujilah Tuhan. Haleluya. Bacaan kita terambil di dalam kitab Mazmur 100 ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Dari perikopnya kita akan melihat bahwa ini adalah suatu pujian, korban syukur yang dipersembahkan kepada Tuhan. Pujilah Allah dalam baitnya. Berarti di dalam rumah Tuhan. Waktu kita beribadah, kita harus memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Nah, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu saya SMA masih ingat ada beberapa gaya bahasa di dalam pelajaran bahasa Indonesia. Termasuk gaya bahasa personifikasi. Ya. Gaya bahasa personifikasi adalah suatu ungkapan seolah-olah benda itu bergerak. Ya, seolah-olah. Contohnya pujian. Ada pujian mengatakan begini. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan gunung-gunung pun bersorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Dikatakan di situ, ditulis di dalam firman Tuhan, ya. Gunung-gunung memuji Tuhan, pohon-pohon bertepuk tangan. Kalau kita pikir, mana ada gunung memuji Tuhan, pohon bertepuk tangan. Nah, tetapi ini adalah gaya personifikasi. Kalau kita masih ingat di dalam pelajaran kita bahasa Indonesia, ya, suatu ungkapan gitu. Bukan berarti gunung itu saling bertepuk tangan dengan bertabrakan lalu itu kita namakan bertepuk tangan, ya. Lalu pohon juga bertepuk tangan, tidak. Ya, dikatakan itu gaya personifikasi. Ataupun ada lagu gunung tunduk. Ya, nah bagaimana kita menangkap gunung tunduk? Ya, nah ini semua adalah gaya personifikasi dalam bahasa Indonesia sehingga dikatakan waktu kita datang beribadah, waktu kita memuji Tuhan, ya, kita jangan kalah dengan gunung, dengan pohon. Ya, pohon saja bertepuk tangan. Masa kita enggak? Amin Bapak Ibu? Ya. Kita buka lagi di dalam Mazmur 108 ayat yang ke-1. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Ya. Kenapa di sini dikatakan bangunlah hai jiwaku? Kalau jiwanya tidur, tidak ada gairah untuk memuji Tuhan. Kalau jiwanya lelah, tidak ada semangat. Seperti Mazmur mengatakan, mengapa engkau tertekan jiwaku? Nah, kalau jiwa sudah tertekan, gak ada gairah lagi, gak ada semangat lagi. Waktu kita datang beribadah kepada Tuhan. Maka dikatakan di sini, bangunlah hai jiwaku. Ya, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu, kata pemazmur.
Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, pada saat kita beribadah bersama-sama, sang pemimpin pujian biasanya menyerukan untuk kita lebih fight lagi, semangat lagi di dalam memuji Tuhan. Ya, untuk kita mau menyembah Tuhan, kita menyuarakan, kita bersuara. Mungkin ada yang memuji Tuhan dalam hati. Ya. Waktu saya menemukan anak-anak, maksudnya ngajar di sekolah minggu atau di tempat-tempat lain, saya, kok kamu nggak menyanyi? Itu ya, waktu saya yang pimpin pujian di kelas-kelas tidak banyak itu, dia bilang, saya sudah menyanyi Bu, kok nggak dengar suaranya, tapi dalam hati. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai kita seperti anak-anak ini mengatakan dia memuji Tuhan, dia menyanyi, dia ikut kebaktian, tapi menyanyinya dalam hati. Ya. Beberapa morning sermon saya sampaikan bahwa seni suara itu ya adalah untuk didengar, bahwa menyanyi itu adalah untuk didengar. Tapi kalau kita menyanyi dalam hati, nggak ada orang dengar, orang lain nggak jadi tahu apa yang kita pujikan, apa yang kita nyanyikan. Amin Bapak Ibu. Di dalam Injil Matius 18 ayat 20 mengingatkan kita bahwa di dalam ibadah tentu orangnya banyak ya, puluhan. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, kata Tuhan Yesus. Aku ada di situ, aku hadir di situ. Waktu kita memuji Tuhan, siapa yang kita agungkan? Tentu Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan, siapa yang kita sembah? Tentu Tuhan. Banyak orang memuji Tuhan, banyak orang menyembah Tuhan waktu kita beribadah. Dan kita percaya loh, Yesus, Tuhan hadir di tengah-tengah kita beribadah. Oleh karena itu, kita semangat. Ya. Dengan kehadiran Tuhan tuh membakar semangat kita. Membuat kita fight lagi, semangat lagi, bergairah lagi. Diisi kita oleh janjinya lewat pujian. Diberi kekuatan lewat puji-pujian itu. Puji-pujian bisa menguatkan Bapak Ibu, bisa menghiburkan. Dan juga bisa mengingatkan jiwa kita, diri kita. Kalau kita ini sedang tidak punya harapan, kita pujian itu mengingatkan, berharaplah kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Banyak sekali di dalam pujian kita menerima berkat. Diberkati iman kita semakin meletup-letup. Ya. Semakin membara, membakar iman kita. Untuk semakin bergelora dalam kita melayani Tuhan. Saya merasakan itu karena waktu beribadah tentunya kita ini benar-benar beribadah. Waktu memuji Tuhan, kita memuji Tuhan dengan benar. Waktu kita untuk Tuhan. Jangan sampai pikiran kita ke tempat lain. Terbagi. Kalau terbagi, tidak fokus, hasilnya tidak maksimal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan pujilah Allah dalam baitnya, dalam rumah Tuhan. Dalam persekutuan 2-3 orang berkumpul, pujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya setiap kita sudah memuji Tuhan dan seringkali memuji Tuhan. Dan setiap kita juga seringkali juga menyembah. Seringkali juga kita melakukan hal-hal seperti itu. Baik di rumah, baik di gereja. Tetapi apakah kita benar memuji Tuhan? Apakah kita benar menyembah Tuhan? Kalau kita memuji Tuhan waktu kita beribadah dengan sungguh-sungguh, saya percaya 100% kita disegarkan lagi, kita dikuatkan lagi oleh janjinya Tuhan lewat puji-pujian itu. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, biarlah setiap kita beribadah, kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan.
kita beribadah supaya tidak bercacat celah. Ya. Meskipun di sini dikatakan, bangunlah hai jiwaku, gambus dan kecapi, bukan suatu perlengkapan saja yang berbunyi, tetapi benar jiwa kita memuji Tuhan. Supaya ibadah kita tidak sia-sia. Ibadah kita tidak dicela sama Tuhan. Tapi ibadah kita benar murni, kata anak muda, pure, itu hanya untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya Bapak Ibu pasti merasakan kuasa dalam pujian, kuasa dalam penyembahan kalau kita melakukan dengan benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, ya. Kita semua belajar. Saya belajar dari Bapak Ibu Saudara sekalian bagaimana memuji Tuhan, bagaimana menyembah Tuhan waktu beribadah di rumah, mungkin dalam mesbah keluarga. Saya belajar. Saya juga ingin hidup saya dibakar oleh Tuhan untuk semakin melayani Tuhan, mengasihi Tuhan lebih baik lagi hari demi hari. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, kita tahu, kita mengerti, dan selanjutnya kita mau lakukan untuk memuji Tuhan waktu kita beribadah, waktu mesbah keluarga dengan benar. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Susah ya, saya tidak bisa menyanyi. Ya, bisa lah. Kalau bisa bicara pasti bisa menyanyi. Apapun ritmenya yang keluar dari mulut kita, Tuhan senang mendengarnya karena kita lakukan dengan tulus di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin ya, puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, kita bersama-sama membangun. Bapak Ibu membangun saya juga membangun Bapak Ibu untuk lebih fight lagi di dalam beribadah, supaya dalam kita beribadah tidak sia-sia, tetapi kita menerima berkat-berkat rohani melalui pujian dan penyembahan yang kita lakukan di gereja. Amin Bapak Ibu. Siap ya? Siap, harus siap. Siap gak siap, harus siap. Untuk kita semakin sungguh-sungguh di dalam memuji Tuhan. Kalau kita mau menerima berkat rohani dari Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingat Tuhan, pada saat kami beribadah, biarlah Tuhan kami beribadah dengan tulus ikhlas. Sehingga kami memuji Engkau dengan tulus ikhlas. Kami menyembah Engkau dengan tulus ikhlas. Tanpa motivasi apapun, tanpa tendensi apapun. Semata-mata hanya Engkau Tuhan. Ampuni di dalam segala kelemahan kami, di dalam segala kekurangan kami Tuhan. Tetapi bangkitkan kembali semangat kami, gairah kami, roh kami untuk memuji dan menyembah Engkau lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau mengizinkan kami untuk melakukan lebih baik lagi di dalam kami memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas dimanapun, kapanpun. Kita tetap pujilah Tuhan, hai jiwaku. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.